الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala lahu, telah bersabda kepada Abu Dzar, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, la aqla, tidak ada akal, maksudnya tidak ada kecerdasan, katadbiri, seperti pengaturan. Jadi di antara maksudnya bahwa kecerdasan itu ada yang menguntungkan, ada kecerdasan itu yang tidak menguntungkan. Maksudnya bagaimana? Di antara maksudnya, kecerdasan yang paling bagus, paling sempurna adalah kecerdasan yang menimbulkan orang yang cerdas tadi mengatur hidupnya dengan baik, mengatur programnya dengan baik. La aqla katadbir. Penghasilannya setiap bulan hanya sedikit, 1,5 juta. Jadi karena dia cerdas, dibagi sebagian untuk keluarga, sebagian untuk nambah modal, sebagian untuk pengembangan lahan. Sepertinya 1,5 juta lama-lama jadi 1,5 miliar. Cerdas yang bermanfaat itu enggak ada yang seperti pengaturan. Masuk tahfidz, maka dia disiplin dalam menambah sabak, kemudian mengulangi sabki, kemudian menjaga mangsil. Akhirnya beberapa bulan saja jadi hafidz Quran kubro. Tapi kecerdasan katanya yang tidak menimbulkan sikap ngatur yang baik, ini kecerdasan yang kadang-kadang merugikan. Perasaannya pinter, akhirnya masuk kelasnya ketika mau imtihan saja. Akhirnya calon mertua mau menerima orang cerdas seperti begini, ini takut toh. Nanti anak saya kadang jangan-jangan dirawat ketika ingat saja, begitu enggak ingat dibiarin. Wah, cerdas jane niku. Mlebune jarang-jarang tapi ranking terus, ya ranking bolose. Ila aqla katadbir. Ada orang perasaannya badannya kuat, badannya ini. Akhirnya dia olahraga. Sebulan sekali olahraga langsung 10 jam. 29 hari berhenti. Ya rusak semua badannya. Jadi kalau orang cerdas, olahraga ada tahapannya. Ada pemanasannya. Ada pendinginannya. Ada nutrisinya yang cukup. Ada istirahatnya. Ada gurunya. Akhirnya 3 bulan sudah gotot. Ila aqla katadbir. Maka jangan sampai kita biasakan, wong kuwi cerdas sih, walaupun gak patek mlebu pinter. Ya pinter sing ora manfaati dheke akhirnya. Kecerdasan yang tidak menimbulkan manfaat, bahkan bisa menimbulkan kerugian yang luar biasa gara-gara perasaan dia cerdas ternyata hidupnya amburadul, tidak ada pengaturannya yang mendisiplinkan kehidupan dia. Maka semua usaha-usaha yang berjalan lancar di dunia ini, usaha agama itulah yang terpenting,
dan juga usaha-usaha dunia itu yang berjalan lancar, menanjak, terus minimal stabil adalah yang ada pengaturannya yang bagus. Pesantren begitu juga, keluarga begitu juga, pertanian begitu juga, perusahaan begitu juga, kesehatan begitu juga. Tapi katanya cerdas kok nggak ada pengaturannya, itu sebetulnya penilaian yang terus terangnya ini kecerdasan yang baru, bayangan, tidak menimbulkan manfaat apa-apa. Cerdas Pak, santri tempura cerdas tapi ngerokok, nek terah cerdas gak ngerokok. Itu kan daftar untuk memasukkan penyakit bertahap-tahap ke pori-pori dia, sel-sel darah dia, dan mempermanenkan bau sabiteng di mulutnya. Masa gitu orang cerdas? Ini untuk santri Al-Fatah. La ilaha illallah wala wara'a, dan tidak ada sifat wara' yang lebih sempurna, maksudnya kal kafi, seperti menahan diri. Jadi orang ini kalau pengen punya sifat wara' yang tipe tertinggi, maka dia harus mampu menahan diri dia dari perkara-perkara yang mubah biar enggak terjerumus pada perkara-perkara yang haram. Menahan diri. Mau buka matanya di dekat Pondok Putri enggak jadi, tak merem aja deh. Menahan diri. Mau ngeluyur, menahan diri enggak jadi. Mau ngantuk di kelas, menahan diri enggak jadi. Akhirnya hidupnya hati-hati, selamat dari semua yang dilarang oleh Allah. Wong yang mubah aja dia tinggalkan, apalagi yang haram jauh lebih lagi. Jauh lagi. Lebih jauh lagi. Selamat dari zina itu apa toh? Sabar menahan diri dari hal yang beberapa senti itu saja. Ditahan biar tidak melanggar, sudah selamat dari perzinaan. Ini bagi laki-laki dan perempuan sama saja. Namanya ghadul basar itu apa toh? Menahan barang kecil berapa senti itu kelopak mata itu. Terus makan haram itu sebetulnya nahan apa sih? Ya menahan diri dari mulut yang hanya beberapa senti itu aja. Jadi kalau orang itu pengen maksimal sifat waroknya, maka dia harus selalu usaha menahan diri, gak situ, kalkaf, menahan diri. Katanya mau warok, apa-apa dimakan. Ini jenis gak warok, waroan. Apa-apa pengen dimakan sampai warek. Katanya pengen jadi wali. Keluyuran ke sarangan, keluyuran wali-wali daya aja belum tentu lulus. La wara'a kal kafi. Masya Allah. Wala hasaba, dan tidak ada kehormatan kahusnil khuluqi, yang seperti bagusnya akhlak. Kalau orang itu sudah bagus akhlaknya mesti akan terhormat. Walaupun jelek, hitam, tapi bagus akhlaknya, akhirnya dia jadi orang terhormat. Walaupun ganteng atau cantik sekali, namanya cantik memang hanya sekali kan, lama-lama tua. Ganteng sekali ya, sehidup sekali aja, nanti begitu sudah 50-60 udah mulai peyot. Kecuali para anbiya tentu saja, dan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Tetapi akhlaknya jelek, kegantengan dan kecantikannya tadi menjadikan. La ilaha illallah
Maka kita usaha hidup itu ada aturannya. Kita usaha untuk selalu menjauhi yang mubah. Ingat loh, menjauhi sebagian yang mubah demi biar tidak terjerumus kepada yang haram. Dan kalau pengen selalu terhormat, berakhlaklah yang baik. Rawahu Tabarani wa Ibnu Hibban fi haditsin, dalam sebuah hadis, wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum, sesungguhnya termasuk orang yang paling tercintakannya kalian, wa aqrabikum minni, dan paling dekatnya kalian minni dari aku, majlisan, majlisnya, tempat duduknya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ahsanukum akhlaqa, adalah yang paling bagusnya kalian akhlaqa, akhlaknya. Nanti pada hari kiamat, orang yang paling dicintai Nabi dari kalangan umat ini dan yang paling dekat dengan Nabi majlisnya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah itu kok ada hadis diriwayatkan, dinukilkan dalam kitab Manhal Latif, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan aw kama jaa fil hadis. Sesungguhnya manusia yang paling dekat kepada aku pada hari kiamat adalah yang paling banyak baca sholawat. Itu gimana? Itu tidak bertentangan. Di antara akhlak yang sangat baik adalah kita ini membalas budi kepada orang yang paling berjasa kepada kita. Di dunia ini selain Rasulullah SAW, di antara yang paling berjasa adalah orang tua. Maka kalau kita berakhlak pada orang tua, ini termasuk akhlak yang sangat-sangat tinggi. Kemudian yang tertinggi jasanya kepada kita, tidak ada yang melebihi yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Beliau telah mengajarkan kepada umatnya jalan menuju surga. Kalau ikut beliau dapat surga kekal abadi selama-lamanya. Maka di antara akhlak yang sangat baik kepada Rasulullah adalah memperbanyak doa untuk Rasulullah, memperbanyak baca salawat untuk Rasulullah. Maka termasuk buktinya orang itu paling baik akhlaknya adalah membalas orang yang paling baik kepadanya dengan memintakan rahmat untuk dia sebanyak-banyaknya, dengan membaca sholawat sebanyak-banyaknya untuk Rasulullah. Insyaallah semuanya niat? Insyaallah. Ini tidak bertentangan.